Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Bapa yang baik, Bapa yang setia, kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa pujian kami ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami tidak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau setia, Jesus. Terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Penolong kami yang setia.
tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di bulan yang penuh kasih, bulan yang kita tunggu-tunggu, di mana kita merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita. Dan sebelum kita lanjut dalam saat hidup kita, saya mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur hanya bagimu, Engkau Allah yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami dimanapun kami berada. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, tema perenungan kita hari ini yaitu karena begitu besar kasih-Nya. Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata demikian. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Saya ingin membahas perenungan kita pada pagi hari ini dengan mengawali sebuah cerita. Pada tahun 2011 adalah tahun terjadinya sebuah gempa dan tsunami yang terdahsyat di Jepang. Begitu banyak cerita yang menyedihkan. Salah satunya cerita tentang pengorbanan seorang ibu pada waktu itu kepada anaknya. Karena begitu besar kasih-Nya terhadap sang buah hati, seorang ibu rela mati demi melindungi anaknya. Saat bencana itu melanda Jepang, tim penyelamat kaget melihat mayat wanita yang menutupi anak kecil yang berusia 3 bulan. Kagetnya lagi, ada sebuah ponsel pada anak kecil tersebut dengan pesan teks pada layar yang bertuliskan, yaitu jika kamu dapat bertahan hidup, kamu harus ingat bahwa aku mencintaimu. Ponsel ini berkeliling dari satu tangan ke tangan yang lain. Pada tim itu, setiap orang yang membaca pesan tersebut menangis. Di mana pengorbanan seorang ibu menjadi sebuah inspirasi bagi banyak orang. Sama halnya dengan Kristus yang telah berkorban dan menyelamatkan hidup saya dan hidup saudara dari maut yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima, karena kita semua telah berdosa oleh karena kejatuhan manusia yang pertama. Kita semua telah berdosa. Roma 3 ayat 23 berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Hari ini kita belajar bahwa Ia telah mengorbankan nyawanya untuk manusia, dan ini telah menjadi bukti begitu besar kasih-Nya bagi kita, bagi saya dan bagi saudara.
Kita tidak perlu lagi menunggu sebuah jawaban, doa atau mujizat yang besar terjadi untuk mengakui kasih-Nya. Kita tidak perlu menunggu sebuah berkat atau mujizat yang terjadi di depan mata kita untuk menyatakan kasih-Nya. Karena Dia sudah menyelamatkan hidup saya dan hidup saudara 2000 tahun yang lalu. Sebagai orang percaya, jangan terus terbelenggu oleh dosa, pelanggaran kita di masa lalu. Karena 2000 tahun yang lalu ada seorang pribadi yang menyelamatkan hidup kita, hidup saya dan hidup saudara. Akuilah dosa kita kepada Tuhan, maka Dia akan menyucikan kita dari kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Begitu indahnya kasih Tuhan dalam hidup saya dan hidup saudara, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi ada sebuah pertanyaan tentang hidup saya dan hidup saudara. Pertanyaan, bagaimana pengorbanan seorang ibu di atas menjadi kisah yang mendorong saya dan saudara untuk lebih mengasihi Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidup saudara, hidup saya dan hidup saudara. Bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu mengorbankan nyawanya untuk saya dan untuk saudara. Bagaimana cara kita menghargai pengorbanan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya mau sampaikan buat kita semua. Mengucap syukurlah kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saya dan saudara secara pribadi dari belenggu dosa. Billy Graham berkata demikian. Christ not only died for all, He died for his. Sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saya mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur hanya bagimu, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kami telah belajar tentang kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Biar Engkau memberkati kami di bulan Desember ini, bulan yang penuh kasih ya Tuhan Yesus, di mana kami akan merayakan kelahiran-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, biar damai sejahtera dan sukacita mengalir atas kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.